kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Oh haleluya, Tuhan yang luar biasa buat hidup kami, Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan rohani kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang berkumpul Tuhan tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, berkarya Tuhan di pagi hari. Boleh banyak hati yang terluka boleh datang kembali kepada Engkau Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, tidak melihat jumlah, tetapi hati kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Negara saat ini sedang menuju kepada hari memperingati hari kemerdekaan. Kita adalah umat-umat yang merdeka karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita melalui Golgota. Amin. Pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Tercurah
kita akan perkatakan berkat. Berkat itu datang dari perkataan kita. Amin. Kita sembuh, katakan sembuh. Yang punya masalah dapat teratasi, katakan dengan iman. Haleluya. Ya, na 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 na.
Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari beri yang terbaik. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia, yang bertujuh kehadirannya, datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, dia masuk bersama terpujilah Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia, yang bertujuh kehadirannya, datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, yang masuk bersama terpujilah Tuhan sejahtera. Mari nyanyi sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Mencipta dunia, yang bertujuh kehadirannya, datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, yang masuk bersama terpujilah Tuhan sejahtera. Mari dengan bersuka, dengan bersuka, bernyanyilah, yang masuk bersama terpujilah Tuhan sejahtera besar. Bernyanyilah, yang masuk bersama terpujilah Tuhan sejahtera. Tuhan sekali lagi. Tuhan sejahtera besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat? Nanti kata Pak Pendeta belum cukup. Kita nyanyikan lagi pujian. Tuhan yang memberikan kita kegirangan. Amin. Sukacita itu ada dalam Tuhan. Ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan.
dalam dunia ini. Nama kita sudah tertulis di telapak tangan Tuhan. Sebab itu kita ada dalam genggaman tangan. Apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini, Tuhan tetap ada buat kita. Sebab itu kita harus bangga mempunyai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya.
kami ada di rumah-Mu ya Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Dalam susah, dalam senang, Engkau tetap ada dan menyertai setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah. Kami buka hati kami untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan, supaya benih firman Allah yang disampaikan tidak akan lalu dengan percuma, tetapi akan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga benih itu dapat bertumbuh, dapat berbuah, dan menjadi satu kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami pun sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Iya, seberapapun kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi kehadiran Allah, karena Tuhan bilang di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir ya. Tadi pagi Ibu Gembala bilang, kenapa kamu pakai biru ya, pakai putih ke ya, karena saya pikir begini, kan hari ini belum merdeka, merayakan kemerdekaan ya, kan nanti besok ya, nanti besok saya pakai merah putih ya. Puji Tuhan, Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai ya. Jadi menurut saya kan karena kadang-kala ada orang memperdebatkan, aduh kok dia pakai begitu kalau beribadah, aduh kok dia pakai begitu. Kalau buat saya sebenarnya tidak perlu mempersoalkan, yang penting masih sopan-sopan ya, tidak yang robek-robek di belakang. Selama masih sopan kan Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai. Yang Tuhan lihat adalah hati kita ketika kita mau datang berjumpa dengan Tuhan. Buat apa kita pakai baju putih, kita pakai celana putih, Alkitab bungkusnya putih, tapi hati kita hitam di hadapan Tuhan buat apa? Ya. Makanya kita mau datang di dalam beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, bukan dilihat dari penampilan kita. Ya, ketika hatimu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat bangga melihat hati kita, wow, ya, betul-betul mau untuk datang menyembah Tuhan, bukan untuk mau memamerkan apa yang kita pakai, bukan, tapi kita mau datang berjumpa dengan Tuhan karena hati kita beres di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau sampai ke biru lengkap kan, merah, putih, biru. Ya, jangan ingat-ingat dulu. Ya, tapi kan ada bendera negara kan, merah, putih, biru. Nah, puji Tuhan, mari. Karena memang ini bentrok dengan acara 17-an ya. Jadi mungkin banyak yang ada kegiatan di luar atau di tempat masing-masing. Bahkan di antara kita, jemaat kita ada beberapa keluarga yang mereka pergi keluar kota karena ada acara. Mari kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Dan tadi pas saya sampai sekitar jam 8 kurang, jam 8 kurang, di belakang kita sudah KKR duluan. Ya. Tadi Pak Pendeta Yopi nyampe, wah di belakang udah mulai ya. Ya akhirnya kita mulai bilang begini, ya udah suruh aja mereka gabung di sini.
Saya bilang begini, kita aja yang ngabung ke sana, ya kita KKR bareng-bareng, ya kan? Karena tadinya mereka mau pinjam speaker gereja. Ya, kalau buat saya, kalau bukan pas hari Minggu sih nggak apa-apa, silakan pakai. Ya, itu kita memberkati mereka, gitu kan? Nah, puji Tuhan. Dan sekarang mungkin mereka juga lagi renungan. Ya, kan tadi, waduh, joget-joget. Gembala nanti juga langsung ikut joget ke bawah dengan lagu-lagu mereka. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17. 1 Tawarik pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Dan untuk menghormati pembacaan firman Allah, mari dengan kasih Kristus saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca ayat ini secara bergantian. Dan mohon perhatian kalau baca, ya kita perhatikan ada tanda koma ya, jadi jangan ya. Saya ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat yang ke-17 dan nanti ayat yang ke-20 kita akan baca secara bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, perikopnya doa syukur Daud. Ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ayat 17. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau mengenal hamba-Mu ini? Ayat 19. Ayat 21, 23. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasal 17 dan di dalam ayat yang ke-16 satu perikop ini adalah satu ungkapan syukur Daud kepada Tuhan. Ya. Kita melihat bagaimana seorang Raja Daud, dia sangat terkagum akan apa yang Tuhan lakukan, akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan keluarganya. Begitu luar biasa, begitu dahsyat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Dia sangat terkagum, dia sangat terheran-heran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di sana firman Allah berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga,
Semua itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Itulah yang Tuhan buat dalam kehidupan Daud. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga seorang Daud, semuanya Tuhan sediakan bagi kehidupan Daud. Dan membuat dia terheran, Bapak Ibu. Ya, makanya tadi pujian sebelum firman, ya, pujian itu mengatakan bahwa Bapak apa? WL. Lagu firman tadi, pujian itu mengatakan Bapak kita, Bapak yang baik terhadap anak-anaknya. Bapak kita, Bapak yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Bapak kita, Bapak yang baik adalah Bapak yang tidak membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Tetapi dia ada bersama dengan kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata dalam Mazmur, dia Bapa yang baik, tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Kita kan sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Ketika menghadapi sebuah kesulitan, mungkin ada karena kita berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi. Di saat kita berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi, ternyata di sana ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang hidup kita. Kalau secara manusia mungkin kita sudah jatuh, tidak berdaya, tapi ingat baik, ada Bapa yang luar biasa begitu baiknya, yang menopang kehidupan kita sehingga kita masih ada sampai hari ini, mungkin bisa melewati tantangan demi tantangan. Saya mau katakan, bukan lagi kita berjalan pada kerikil-kerikil, tapi kita mungkin berjalan di atas batu-batu yang begitu besar. Tapi ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Daud, maka percayalah Tuhan pun akan lakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama, ya. Yang disembah oleh Daud, itu pun Tuhan yang kita sembah pada kesempatan pagi hari ini. Dia menaikkan syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lawan dari kata bersyukur itu apa? Itu beda-beda tipis. Lawan kata bersyukur itu apa? Iya, yang keras dong. Bersungut. Kalau mungkin dilemparkan pertanyaan kepada kita semua, kita ini ada di posisi yang mana? Posisi bersyukur atau posisi bersungut? Orang kadangkala begitu mudah bersyukur ketika kehidupannya sedang baik-baik saja. Ketika ekonominya sedang baik-baik saja. Ya kan? Ketika keadaannya sedang lagi menikmati sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Begitu mudah orang untuk berkata puji Tuhan, begitu mudah orang berkata bersyukur kepada Tuhan, sangat mudah. Tapi ketika engkau seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun yang begitu panas luar biasa, ya, mungkin perekonomian kita seperti sedang berada di padang belantara, mungkin usaha kita seperti sedang berada di padang pasir. Masih mampukah kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup saya? Apalagi besok sudah janjian kita membayar. Tapi sampai hari ini uang belum cukup. Apakah dalam kondisi begini kita mampu bersyukur kepada Tuhan? Kadang-kala mulut kita jadi komat kami. Bapak Ibu kan gak tahu.
Kalau misalnya gembala lagi ada kesulitan, cuma nggak tahu karena gembala nggak kasih tahu kan. Tapi kita harus happy, kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke berapa ya, waktu Tuhan mau kasih makan 4.000 orang, Matius berapa? Jangan tanya sama Pak Matius, dia mungkin ya, dia pasti hafal. Aduh, ada apa ya hobi, nanti dikasih tahu. Ayo, Tuhan kasih makan 4.000 orang hanya dengan beberapa roti dan ikan tuna yang besar-besar, ya. Beberapa roti dan ikan kecil. Kalau waktu dulu kita bikin acara, ada Bapak Yedika Kondo, dia kalau bakar ikan nggak bakar yang kecil-kecil begini, enggak. Dia bakar besar ikan tuna ya, tongkol yang gede-gede. Ya. Nah ini mau kasih makan 4.000 orang dan Alkitab bilang yang dihitung cuma laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ya. Tapi ketika roti dan ikan itu dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Mengucap syukur. Dan dibalik daripada mengucap syukur, maka firman Allah berkata, ketika mereka dikasih makan sampai kenyang, berapa bakul sisanya? Ya Tuhan, berapa bakul? 12 bakul? Penuh, harus lengkap dong, ya kan? Kalau mau 12 bakul tapi bakulnya kosong, bener nggak? Ini 12 bakul penuh loh, bayangkan. Tapi ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kita cuma sharing ya. Oh iya, kenapa emang? Kalau dulu seandainya murid-murid itu atau 4.000 orang itu di situ banyak orang Nado, orang Ambon, orang Batak. Mereka bilang begini, mungkin Monisa tidak akan terjadi Pak Pendeta. Kata siapa? Mau orang Manado mana yang jago-jago makan, dari suku mana? Ya, kalau Tuhan mau melakukan mujizat itu pasti terjadi. Amin. Nah Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa? Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin tidak memungkinkan buat kita bersyukur kepada Tuhan, tapi Tuhan mengajar kepada kita, naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat. Amin. Di balik ucapan syukur ada perkara Allah yang luar biasa. Pak Pendeta, aku sudah berdoa, sudah masukin lamaran banyak sekali, belum ada yang keterima. Bersyukur sama Tuhan. Ya. Tapi kan sudah sekian lama Pak Pendeta, oh sudah lama aku masukin lamaran belum diterima. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Daud itu sesuatu hal yang luar biasa, yang membuat hati Tuhan itu bangga, membuat hati Tuhan itu senang. Ya, sebenarnya hati saya agak sedikit karena waktu minggu kemarin kan kita lagi makan, ya, lagi makan. Tahu-tanya ini anak-anak muda termasuk ya anak kami Marcella, dia kata, nanti hari Minggu boleh nggak kami mau naik gunung? Oh iya. Sudah nggak kepikir, hari Sabtu ada ibadah pemuda, hari Minggu ada ibadah. Terus saya sudah saya nggak tahu kan hari Minggu. Kalau nanti nggak gereja. Iya, nanti cari gereja. Ya. Makanya tadi pagi ada laporan, kami sudah berangkat. Saya jawabnya apa? Jangan lupa cari gereja. Ya, hati kecil ini kan sebenarnya mereka masih
anak-anak muda, mereka pergi keluar kota, dan yang membuat saya geleng-geleng kepala karena saya berpikir mereka berangkat pakai kereta, naik kereta. Tapi ternyata memang kereta beneran. Kalau di Sumatera Utara, iya kan? Kalau motor Sumatera Utara bilang apa? Kereta kan? Ya ternyata memang naik kereta. Tapi kalau di kita ternyata mereka pakai motor. Saya tahunya dari mana? Tadi malam saya jemput Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang begini, helm dipakai elak. Loh, emang mau kemana? Emang pakai kemana? Hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang, saya aja yang sudah istilahnya sudah setengah abad nggak berani pakai motor jauh-jauh. Ya. Ini mereka, waduh, jauhnya buat saya jauhnya minta ampun, tapi udahlah, serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting pesan saya, cari Tuhan, cari gereja, bukan mengutamakan kepentingan daging kita. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Tentu kita mengenal bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan itulah yang membuat dia berkata begitu sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kami hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari berbagai denominasi, kami kumpul bicarakan tentang pelayanan, yaitulah ada suka duka. Ada gereja yang sudah puluhan tahun, tapi sampai sekarang mereka belum bisa seperti kita, mereka masih online. Tapi satu kata beliau katakan, kalau kita masih bisa beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Daud bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan bawa sampai menjadi kepala. Bukan karena hebat Daud, bukan karena dia luar biasa, tapi karena Tuhan yang membawa dia sampai menjadi kepala. Ulangan 28 pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Tuhan bilang begini, Tuhan mau angkat kita bukan jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tentu kita percaya bahwa dalam kita mungkin berusaha, berbisnis, bekerja dan sebagainya, itu pasti banyak di sekitar kita ada orang yang tidak suka. Ya, ada orang yang tidak suka. Tapi kalau Tuhan membawa kita untuk menjadi kepala, Bapak Ibu, tidak ada yang berani untuk menghalanginya. Ya. Dan kita melihat bahwa beberapa hal atau beberapa poin yang membuat Daud ini dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama secepat sedikit. Yang pertama adalah mengapa Daud menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sangat baik. Bapak Ibu pernah gak punya teman yang baik-baik sekali? Apakah masih waktu di sekolah, waktu kuliah, bahkan ketika Bapak Ibu sudah berkeluarga, kita pernah punya seorang sahabat atau kita menemukan sahabat yang kok suka menolong, suka membantu. Nah, kalau dia membantu, suka menolong kita, tentu pasti kita akan katakan dia adalah orang yang apa? Orang yang baik. Bahkan mungkin gak ragu-ragu kita bilang, wah, dia sangat baik, baik sekali. Yang punya istri, punya suami, lihat kiri kanan. Ya. Saya tidak menyinggung yang sudah tidak ada. Ya. Yang masih punya istri, punya suami.
Kalau kita punya istri yang baik, kita punya suami yang baik, ya, jangan langsung bang begini. Istri di sebelah tapi dia bang begini. Ya kan? Suaminya perhatian, istrinya sangat perhatian. Pulang kerja, Pak itu sudah disiapin makan, ya kan? Kalau sudah disiapin makan, apalagi makanannya kan sesuai dengan selera kita, aduh, ya kan? Belum mandi, handuk sudah diambilin, baju sudah siapkan. Kita pasti bilang dia istri yang apa? Yang keras dong, Pak Putra. Istri yang apa? Pasti istrinya baik kan? Istrinya baik. Tapi kita sudah capek kerja, apalagi kita kerja di lapangan, pulang-pulang kan seharian tahan lapar, ya kan? Di meja makan cuman ada nasi putih doang, ya kan? Tapi kalau laki-laki yang bisa masak, nggak usah perlu dipermasalahkan. Kita ke dapur buka kulkas, ada telur nggak? Ada, ceplok telur jadi, ya kan? Nggak usah gara-gara tidak ada lauk kita mau bersungguh-sungguh, kita nanti aja ya kalau gua gajian ya nanti ya. Ya, perpadanan dengan apa yang ada, iya kan? Jangan jadi alasan untuk kita mau perang Timur Tengah, ya kan? Akhirnya waktu malam kan kita tersiksa, ya kan? Tidurnya yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadapnya ke sini. Nah, ketika ada gempa, ya seperti gempa kemarin kan? Apakah masing-masing mau menyelamatkan diri masing-masing, mau ambil harta benda masing-masing? Kan enggak, ya kan? Sebaik-baiknya kita punya suami, sebaik-baiknya kita punya istri, sebaik-baiknya sahabat kita tidak akan pernah melebihi kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik. Kenapa dikatakan dia adalah Bapa yang sungguh baik? Kita kan seringkali bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Apa sih yang Tuhan kasih buat saudara sehingga Tuhan, Bapak Ibu katakan dia Bapa yang baik? Apa yang Tuhan sudah kasih buat saudara dan saya sehingga kita mau katakan dia adalah Bapa yang sungguh baik? Apa? Berkat, kesehatan, engkau ada di posisi di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah angkat kau. Kalau saya mau berkata, kenapa saya katakan dia adalah Bapa yang sungguh baik? Karena dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itulah yang mendasari kita mau berkata dia adalah Bapa yang baik. Karena apa? Dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Kalau cuma soal berkat itu kecil di hadapan Tuhan, kan Roma bilang, nyawanya aja dia kasih buat kita, apalagi cuma mau menolong kita yang dalam kesusahan. Tuhan pasti tolong kita. Yang penting Bapak Ibu, hidup kita kan kalau kita lihat sekali lagi dulu dalam pembacaan kita lihat di dalam ayat yang ke 19, ya. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-19. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Ayat 19 berkata begini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara
perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar. Apa yang ada dalam kehidupan Daud sehingga Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya? Alkitab menjawab, karena Daud adalah orang yang suka menuruti akan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, ya, atau boleh ditampilkan Mazmur pertama ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan ternyata inilah yang membuat Allah melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Karena apa? Daud adalah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Sehingga ayat yang ketiga boleh ditampilkan. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sama-sama. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, yang bila berhasil, ia akan berhasil. Sekali lagi, bagian terakhir. Apa saja yang diperbuatnya, mau berhasil. Milikilah hati seperti seorang Daud, ya. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Mazmur 34 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di sana firman Allah berkata begini. Mazmur, boleh diturunin lagi. Mazmur 34 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 9 saja, ayat 9. Boleh Bapak Ibu baca? Iya. Baca. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, Daud yang berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, dan saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini, ya, selalu merasakan kebaikan Tuhan. Karena satu bukti kebaikan Tuhan, sekali lagi, kita ada sampai. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan menjawab atau mengampunkan doanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan hidup Daud sebagai seorang raja, tentu dia banyak kali mengalami hal-hal yang, ya, bisa dikatakan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Tapi Daud adalah orang yang mengenal akan Allah. Tentu dia tahu ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia menghadapi persoalan, dia pergi kemana, dia lari kemana. Ya. Satu ayat yang kita mau baca dalam satu Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Pengalaman hidup yang dialami oleh seorang Raja Daud. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati,
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia sangat terjepit karena rakyatnya mau melempar dia dengan batu. Ya. Waktu kami mengadakan satu kegiatan, tiba-tiba seorang hamba Tuhan ini berkata atau dia bersaksi begini. Dia punya jemaat dan bisa dikatakan sebagai tua-tua sidang. Tiba-tiba jemaat ini sudah nggak ibadah lagi, ya, nggak datang beribadah. Ini tua-tua sidang. Lalu ini gembala punya inisiatif mau datang, ya, karena sudah berapa lama nggak datang ibadah. Lalu gembala ini datang besuk, diketok pintunya, karena gembala tahu ada orang di dalam, ya. Itu hordingnya nggak ketutup, jadi kelihatan itu ada orang di dalam. Tolong. Berapa kali ketuk nggak buka. Terus gembala ini bilang begini, sebelum pintu ini dibuka, saya tidak akan mau pergi. Kalau bisa pun saya tidur di sini. Tahu-taunya jemaat ini buka pintu. Apa kata ini jemaat kepada pendeta? Hei, setan datang. Bayangkan, gembalanya dibilang setan datang. Daud mau dilempari dengan batu oleh rakyatnya. Tapi apakah Daud mengeluh? Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Hei Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Aku udah capek-capek membimbing bangsa Israel, tapi kenapa aku harus mengalami akan hal seperti ini? Kadang-kala kita seperti itu. Tuhan, aku sudah rajin berdoa, aku rajin bawa firman Tuhan, aku rajin melakukan firman Tuhan, aku rajin melayani Tuhan. Saya katakan beberapa minggu yang lalu bahwa tidak ada manusia, apalagi kita orang percaya, ketika berdoa sambil meneteskan air mata kita minta Tuhan, kalau boleh Tuhan, usaha saya ada masalah. Kan gak ada kan? Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ingat baik bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang indah, dan itulah yang dipahami oleh seorang Daud. Ketika dia mau dilempari dengan batu oleh rakyatnya sendiri, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia nggak komplain sama Tuhan, karena dia tahu di balik semua ini Tuhan akan mempermuliakan kehidupan Daud. Seperti dalam pembacaan kita, Tuhan permuliakan Daud dan keluarganya. Kalau Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Daud, Tuhan pun melakukan dalam kehidupan kita, jemaat eklesia yang ada di tempat ini. Ya, sehingga kan buat kita karena mungkin buat sebagian orang sekarang lagi krisis keuangan, ya kan? Karena saya baru dengar tadi di pengumuman di di RW, memang selama ini bertanya kenapa kok di kegiatan di promo tidak ada kegiatan Agustus, ya. Sebenarnya bukan masalah orang tua yang kita pikirkan, anak-anak yang biasanya rame-rame ada kegiatan, kok nggak ada. Saya baru dengar tadi Bapak RW kasih pengumuman, ya. Tahun ini kita tidak ada kegiatan karena lagi krisis keuangan, ya kan. Padahal tiap bulan tiap RT setor. Yang disetor ke RW itu berapa? Satu bulan itu tiap RT 1 juta. Ya nggak tahu ya uangnya kemana. Ya. Ada kegiatan-kegiatan apa? Ya kadang-kala warga itu ya memang dia suka japri, termasuk saya salah satunya suka dijapri kan. Kita mau begini-begini, oh ya siap. Nah jangan
Jangan sampai mereka bilang ini lagi krisis ekonomi, kita pun ikut-ikut bilang, oh iya ya kita lagi krisis keuangan ya. Kita harus beda. Amin. Orang dunia dengan anak Tuhan itu harus beda. Dunia boleh berkata krisis ekonomi, tapi orang percaya dalam Tuhan tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Dia sumber berkat dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana hati kita kan? Bagaimana hidup kita? Kalau hidup kita sesuai dengan firman Allah, jangan takut engkau akan berkekurangan, engkau akan berkelimpahan, karena itu adalah janji Tuhan. Ya kan? Mazmur 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Anda boleh ya, saya usahakan 5 menit selesai. Mazmur 2 ayat 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Tantangan berat yang dialami oleh seorang Raja Daud. Tapi kembali lagi bagaimana Daud adalah orang yang mengenal Tuhan. Ketika dia mengalami himpitan, dia lari kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan ketika kamu mengalami kesulitan, jangan lari kepada manusia. Engkau anak-anak, jangan lihat orang tuamu yang punya segala-galanya. Engkau ada kesulitan, engkau lari kepada orang tuamu, minta tolong sama orang tuamu. Lari kepada Tuhan. Orang boleh tolong kita, tapi terbatas. Tapi kalau Tuhan mau tolong kita, Dia tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Amin. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan mengampuni kesalahan kita. Adakah manusia yang sempurna? Tidak ada. Semua manusia punya salah. Semua manusia pernah berbuat dosa. Ya. Dosa apa sih yang terkenal yang pernah dilakukan oleh seorang Raja Daud? Ya, dosa apa? Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi itulah seorang Raja Daud, ketika dia menyadari dia sudah berdosa, dia datang dan minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Kita lihat di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 tentang satu pengakuan Daud kepada Tuhan. Ya, dia minta ampun kepada Tuhan, dan Alkitab memberikan sebuah jawaban di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala pelanggaranmu. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dan 3 alasan inilah yang membuat Daud itu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan. Yang kedua, ya Allah. Yang pertama, mengapa Daud bersyukur? Karena Tuhan baik. Yang kedua, Pak Pendeta jangan. Karena Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini mungkin dalam kemarin kan ada penampakan, dia kayaknya semangat banget. Ini kok lesu, ya kan? Karena tidak ada
Tidak ada meja-meja dan tidak ada piring-piring, makanya kok kayak ke bawah loyo, ya kan? Dengar firman Tuhan masih mikir, pulang mau masak apa? Pulang mau cari makan di mana? Ya kan? Yang kedua, karena Tuhan. Padahal tadi Pak Pendeta yang sudah jawab. Tadi puji Tuhan ternyata itulah orang Jawa yang lemah lembut jawabannya. Kalau yang jawab orang Nado, orang Batak, orang Ambon, pasti ya sampai belakang sudah kedengaran. Ya kan? Tuhan baik. Karena Tuhan, saya nggak akan berhenti loh kalau mau menjawab. Biar sampai sore, ya kan? Yang pertama karena Tuhan baik, yang kedua karena ini apa ini? Kita kalau begini apa itu? Hah? Nah, saudara jawabannya doa, tapi belum lengkap. Menjawab dong, kenapa dari tadi? Ya. Karena Tuhan menjawab doanya. Yang ketiga, keterlaluan kalau nggak tahu ini baru masih panas-panas di telinga. Mengampuni apa? Ya, karena Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kalau dosa kita nggak diampuni Bapak Ibu, nggak tahu dosa kita sudah seperti apa banyaknya, ya kan? Dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, nggak perlu lagi kita ambil domba sembelih, nggak perlu ambil lagi burung merpati disembelih, tidak. Lewat kita berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan mengampuni pelanggaran kita, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ya itulah yang membuat Daud itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya boleh mengajarkan kepada kita untuk selalu mempersembahkan syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Jangan pernah berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita semua. Puji Tuhan. Dan selanjutnya saya akan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara merasa diberkati? Saudara diberkati? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan sudah menguatkan kita di pagi hari ini menjelang siang. Kata firman, di saat kita penuh kelimpahan, begitu gampangnya kita mengucap syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan meluaskan, ada kesulitan yang kita hadapi, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, ada sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Walaupun mungkin gunung-gunung permasalahan itu tidak lalu dari kita, tapi seenggaknya kita akan mendapatkan kekuatan. Kita sakit, kalau kita belum mendapat jawaban, Tuhan kasih kekuatan. Asal kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Seperti lagu mengatakan, walau gunung itu tak berpindah, tetapi kita harus tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Allah Bapa yang begitu baik, yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Akan menyanyikan pujian, segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih.
Terima kasih ya Bapa, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali ya Bapa, agar hidup kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebagaimana Daud ya Tuhan Yesus mengucap syukur ya Bapa, karena dia merasakan bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupannya. Apa yang dicita-citakan, apa yang didoakan dijawab oleh Tuhan, dan segala pelanggarannya diampuni ya Tuhan Yesus. Membuat Daud mengucap syukur ya Bapa. Demikian juga kehidupan kami ya Tuhan, kiranya dalam segala situasi, dalam segala kondisi kami tetap mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Tuhan mau mendengar segala doa-doa kami, dan Tuhan mengampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan mengasihi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kedengarannya begitu mudah ya Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi ketika kami mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, seringkali ya Bapa, dalam ucapan kami, dalam batin kami bersungut-sungut ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni ya Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa mengucap syukur membuat batin kami bahagia, membuat rohani kami semakin kuat. Menyadari Tuhan hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, walaupun ya Bapa tidak seringkali terucap dengan kata-kata, biarlah ya Bapa pikiran kami ya Tuhan benar-benar menyadari bahwa ketika kami mengucap syukur ya Bapa, berkat-berkat Tuhan dari dalam surga melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dunia boleh mengalami krisis ekonomi, anak-anak Tuhan mengalami Kristus setiap hari ya Tuhan Yesus, sehingga kelimpahan boleh terjadi dalam kehidupan kami, kelimpahan jasmani, terlebih kelimpahan secara rohani ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus Bapak Gembala dengan hikmat marifat daripada Tuhan, mengembalakan sidang jemaat-Mu ya Bapa, membawa ke arah Kristus ya Tuhan Yesus. Sidang jemaat-Mu dibawa kepada kemenangan-kemenangan yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati yang hadir, memberkati sidang jemaat-Mu juga dalam kegiatan-kegiatan tertentu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu ada dalam perlindungan, sehingga dalam ibadah-ibadah berikutnya kami boleh bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Bapa keluarga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati apa yang dipergumulkan ya Bapa, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha penolong ya Bapa. Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya bersama dengan Oma ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan kepada hamba-Mu semuanya sekeluarga ya Bapa. Tuhan memberkati pelayan di tempat ini, Tuhan memberkati pelayanan dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Tetap menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya semua berkat yang Tuhan berikan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.